Begitu lahir langsung diazan oleh kita. Orang kita nggak mau ikut sahabat. Kalau kita ikut sahabat, kita akan dapat kenikmatan seperti sahabat. Kalau kita baik itu usaha selain itu lakukan. Ada maka hadir Maulana Yaqub Wayan di Makkah. Hadir beliau katakan ada 4 asas yang membuat sahabat itu menjadi khidmat di seluruh makhluk. Hadir Ta'ala 4 perkara yang dijadikan Nabi menjadikan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya awal agar kita makin semangat. Lalu klik semua supaya dapat video kita terbaru. Sehingga sahabat itu begitu hebat. Sebaik-baik zaman sahabat. Bahkan golongan orang yang diridhoi Allah dalam Al-Quran pun sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti sahabat dengan baik, bukan pura-pura ikut, tapi betul-betul ikut dengan baik sama sahabat. Bukan kadang ikut, kadang tak ikut. Betul-betul ikut sahabat, baru dapat ridho Allah Ta'ala. Jadi tak ada tawar-menawar lagi daripada. Memang harus ikut sahabat bukan? Sebenarnya setiap Jumat pun khotib itu berdoa supaya seluruh orang itu ikut sahabat. Tapi yang didoakan tak sadar. Setelah di khutbah kedua itu selalu itu diucapkan, waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kata semua khotib. Khotibnya tak sadar, yang di khotib pun tak sadar. Tak sadar, minta supaya jadi sahabat. Tapi itulah kita maunya digolongkan nanti di sana. Di sini nggak mau ikut susah-susah. Yang penting di akhirat kumpul sama sahabat. Di dunia nggak usah ikut sahabat. Ada mana? Kita minta supaya jadi sahabat, seperti sahabat. Maka Ta'ala Maulana Ilyas itu menginginkan setiap kita ini berkorban seperti sahabat, bukan berkorban sesuai keinginan kita. Targetnya itu berkorban seperti sahabat berkorban. Kalau sahabat itu berkorban sudah di luar batas dia, itulah pengorbanan. Kalau sesuai dia masih bagi-bagi namanya. Kalau lebih barulah pengorbanan namanya. Ada masalah karena orang yang berkorban lebih barulah dia paham agamanya. Kalau enggak paham. Ada masalah kita itu akan paham atas sesuatu yang kita berkorban atas sesuatu itu. Iya, baru kita paham. Dalam sebuah diskusi dikatakan Allah jadikan tangisan seorang bayi itu seperti sihir. Anak bayi, dulu kita waktu bayi, kita semua itu tangisannya seperti sihir. Siapa yang paham tangisan itu? Ibu. Ayah tak paham. Ibu itu kayak tangisan itu ada artinya masing-masing. Nangis, oh itu mau makan itu kata ibunya. Nangis lagi, oh itu buang air kecil. Nangis lagi, oh itu buang air besar itu. Nangis lagi, oh itu mau nyusu itu. Ayahnya kesalahan. Nggak tahu tangisan apa ini, tidak tahu. Kenapa dia mengatakan yang korban itu lebih paham daripada yang sedikit korban. Ibu itu melahirkannya, mengandungnya, sehingga tangisan itu, sihirnya itu dipahami oleh seorang ibu. Karena dia paham, dia banyak berkorban untuk bayi itu, jadi paham. Satu orang hadir Ta'ala, kita semua hadir Ta'ala, baca hadis. Hadisnya sholat berjamaah di masjid dapat 27 derajat. Di rumah 1 derajat. Ini umum udah hadis ini, dikenal semua orang. Tapi coba pemahaman orang tanya tentang hadis.
Ada orang yang dia menilai, oh sholat di rumah itu boleh. Nah, dia ambil apanya ke situ. Bukan ngambil pemahamannya kalau kita harus ke masjid kan. Dia pahamnya ngambil pemahamannya apa? Oh sholat di rumah itu boleh, itu yang diambilnya. Begitulah kalau orang tak paham. Nabi menyampaikan hadis itu bukan mau mengabarkan sholat di rumah itu boleh, tapi mau memotivasi setiap orang supaya sholat ke masjid. Tapi orang nggak paham. Kalau orang nggak paham, nggak buat korban untuk agama, nggak tahu maksud keinginan dari setiap ucapan Allah dan Rasul, bingung. Bahkan di zaman sahabat pun sahabat itu beda-beda paham. Pahamnya Sayyidina Abu Bakar mengalahkan semua sahabat. Karena sahabat paling banyak perjalanannya sama Nabi. Sama, bahkan beda-beda juga pahamnya. Begitu hadir maka disampaikan untuk keluar 40 hari. Nah, yang dipandang kita apa? Keluar 40 hari boleh, sudah. Sehingga tak ada pernah semangat mau 4 bulan. Karena pegangannya 40 hari ini nisab tahunan gitu. Boleh. Tapi kalau orang paham, kalau 40 hari aja hebat, apalagi 4 bulan gitu. Itu orang paham, itu dia paham nilai sesuatu. Kalau dagang dari pagi sampai siang saja begini untungnya, apalagi sampai sore, begitu. Apalagi kalau ada pajak malam sampai pagi, dibuat lagi tambah dari malam sampai pagi. Oh ini nggak bisa satu orang mikir kita buat sip-sipan, pagi ayahnya, sore emaknya, malam anaknya, pandai kita mengaturnya. Ada mata kalau 40 hari hebat, apalagi 4 bulan. Siapa berpikir begini coba? Tidak ada yang angkat tangan. Ada mengatakan berarti kita belum paham. Karena belum paham harus 4 bulan. Jadi bukan dibiarkan terus 40 hari. Enggak. Kalau kita nampak udah tak hasrat lagi sama agama, harus 4 bulan. Karena kerja dakwah ini kerja menghidupkan hati-hati manusia yang mati supaya bergairah kepada agama. Kita ini hadir adalah bukan bantu agama sebenarnya. Agama ini hadir adalah ada nggak ada kita ini besar, ada nggak ada kita ini agung. Ada kita nggak ada kita, agama ini nggak bisa nilainya jadi rendah, nggak bisa. Tadi mau 2 orang pun di majelis ini tetap besar. Bukan jadi rame baru besar. Kalaupun tadi saya di sini menunaikan bayar nih, nggak ada orang di sini, majelis ini tetap besar. Kenapa? Agama dia nggak bisa jadi kecil gara-gara orang, nggak juga tambah besar gara-gara rame orang. Waktu di Brunei itu 10.000 sahabat. Sahabat pun merasa udah rame nih, mantap. Tapi hadir Allah kemenangan